你既然是千年的蛤蟆精，难怪被人追杀。人都死了，唯独我幸免。 我们便在那时行动。你既然是千年的蛤蟆精，难怪被人追杀。 Hai Go Seven Lovers, gimana kabarnya? Sehat selalu ya? Kali ini, Mai akan mereview film fantasy China berjudul Monster Hospital. Dirilis pada tanggal 23 Desember 2021, diproduksi oleh Beijing Film dan disutradarai oleh Zhao Chong, serta diperankan oleh sederet bintang film Mandarin ternama yang diantaranya adalah Rachel Xi sebagai Hong Hong dan Zhang Shenming sebagai Jin Zijian. Film ini berawal di sebuah tempat pengobatan khusus yang menangani para siluman. Siapa sangka mereka kedatangan seorang lelaki yang meminta pertolongan. Kira-kira apa ya yang membuatnya nekat mendatangi klinik siluman? Untuk lebih jelasnya, yuk kita saksikan review selengkapnya. Tidak ada yang lebih nikmat selain nikmatnya ceri yang manis, dan tidak ada yang lebih cantik melebihi cantiknya Hong Hong. Siapa sangka manisnya ceri tak semanis kisah kelam yang dialami seorang pemuda bernama Jin Zijian. Jian datang ke klinik Hong Hong dalam keadaan meronta-ronta kesakitan. Hong Hong dan rekannya yang bingung atas apa yang menimpa Jian hanya bisa diam terperangah. Dengan mata batinnya, Hong Hong berhasil mendeteksi sesosok bayi iblis yang bersarang di perut pemuda tersebut. Di tempat yang terpisah, ketua sekte iblis memerintahkan kedua muridnya untuk menyusup ke klinik pengobatan milik Hong Hong guna meninjau kelahiran pil iblis yang bersarang di perut Zijian. Setelah sadar dari pingsannya, Jian menceritakan asal-muasal bagaimana pil tersebut bersarang di perutnya. Jian mengungkapkan bahwa ketika dirinya dalam perjalanan menuju kota untuk ujian, dia mendapati sejumlah sosok berjubah hitam, kemudian mereka membawanya ke suatu tempat yang di dalamnya juga terdapat sejumlah pria. Mereka memaksa pria-pria tersebut untuk menelan pil iblis, namun banyak dari mereka tewas karena tidak memiliki darah yang murni. Tidak dengan Jian, dia berhasil bertahan hidup dengan pil iblis yang bersarang di perutnya karena Jian memiliki darah yang murni. Konon dalam waktu 3 hari pil iblis akan lahir. Pada malam berikutnya, kedua murid Raja Iblis memutar otak agar dapat menyusup ke klinik milik Hong Hong. Setelah berpikir cukup keras, mereka memilih cara yang ekstrim dengan menusuk perut sendiri dan terbukti usaha mereka berhasil.
Tibalah saat yang dinantikan di mana pil iblis akan matang dan terlahir ke dunia. Dengan sekonyong-konyong mereka berjibaku mengeluarkan pil iblis tersebut. Setelah melewati proses yang cukup lama, pil itu pun lahir menyerupai bola hitam dan masuk ke dalam gentong. Dalam hitungan menit muncullah bocah perempuan yang memanggil Jian dengan sebutan ayah, serta memanggil Hong Hong dengan sebutan ibu. Kedua murid Raja Iblis yang mengetahui pil iblis sudah lahir ke dunia, lantas memutuskan untuk buru-buru pergi dari klinik Hong Hong. Beruntung siluman kodok berhasil menggagalkan aksi mereka, namun bukanlah murid Raja Iblis jika mereka tidak melawan. Setelah perkelahian berlangsung cukup alot, mereka memutuskan untuk mengakhirinya. Tibalah mereka menghadap Raja Iblis untuk mengabarkan bahwa pil iblis telah lahir. Mereka berpendapat agar pil iblis segera ditangkap. Namun Raja Iblis menolaknya dengan dalih akan menunggu pil iblis matang dalam waktu 3 hari di saat muncul fenomena bulan darah di langit. Beralih di klinik Hong Hong, di mana Jian dibuat terperangah melihat pil iblis memakan daun bawang yang begitu banyak. Setelah puas, dia pun mengeluarkan gas beracun yang membuat mereka lari kocar-kacir. Begitu juga dengan Jiang yang mendadak pingsan. Setelah huru-hara usai, Jian memutuskan untuk menamainya Jiu Jiu. Hong Hong yang tidak menyukai keberadaan Jiu Jiu lantas mencari cara terbaik untuk memakannya melalui buku panduan memasak miliknya. Lain Hong Hong, lain pula Jiu Jiu. Alih-alih membalas kebencian Hong Hong, yang ada malah sebaliknya. Diam-diam Jiu Jiu meninggalkan rumah untuk berburu ayam dan menyerahkannya kepada Hong Hong untuk dimasak. Seiring berjalannya waktu, ikatan emosional Jiu Jiu kepada Hong Hong semakin kuat. Dengan berbagai cara, Jiu Jiu berusaha mengambil hati Hong Hong, meski tidaklah mudah. Pada malam berikutnya saat Jiu Jiu terlelap, Hong Hong diam-diam melangkahkan kakinya dengan membawa sebilah pisau untuk membunuhnya. "Ibu, kau benar-benar mau memakanku?" tanyanya. "Hanya dengan memakanmu kekuatanku akan meningkat," jawabnya. Seketika itu terdengarlah suara tikaman, dan ternyata semua itu hanya mimpi belaka yang dialami Hong Hong. Karena teringat akan masa kecilnya, Hong Hong mengurungkan niatnya untuk memakan Jiu Jiu dan meminta Jiang agar segera membawanya pergi. Namun keputusan Hong Hong tidak bisa diterima begitu saja oleh Sanji, mengingat Hong Hong menunggu momen ini sudah cukup lama. Alhasil, diam-diam Sanji merebus Jiu Jiu di atas tungku api yang berkobar. Alih-alih matang, yang ada Jiu Jiu masih hidup. Tak kehabisan akal, Sanji lantas mencincang tubuh Jiu Jiu. Setelah cukup lama mencincang, alih-alih Jiu Jiu mati, yang ada dia malah memakan pisau tersebut. Tak mau usahanya gagal, Sanji lantas mencekik leher Jiu Jiu. Beruntung Hong Hong berhasil memergokinya dan segera Jiang membawanya pergi. Di tengah perjalanan mereka harus menelan pil pahit ketika ketua sekte iblis berhasil menghadangnya dan meminta Hong Hong untuk menyerahkan Jiu Jiu. Tentu saja Hong Hong menolaknya dan lebih memilih bertarung dengan sejumlah pengikut sekte iblis. Karena merasa tak bisa mengalahkan ketua sekte iblis, Hong Hong dan siluman kodok berusaha menyelamatkan diri. Namun usaha mereka berhasil dihentikan oleh ketua sekte iblis. Sanji yang melihat gadis pujaannya hendak diserang oleh lawan, tanpa pikir panjang Sanji mengorbankan hidupnya yang membuatnya tewas di pangkuan Hong Hong.
Hong Hong yang mendapati rekannya tewas lantas menyerang ketua sekte iblis semampunya. Naas Hong Hong berhasil dilumpuhkan. Karena ketua sekte terus mendesak agar Hong Hong bersedia menghabisi pil iblis, maka dengan terpaksa Hong Hong mengeksekusi pil iblis di hadapan mereka. Setelah pil iblis dihisap seluruh energinya oleh bunga epiphyllum, Jiang yang selama ini bersekongkol dengan ketua sekte lantas memberikan bunga tersebut kepadanya. Rupanya murid ketua sekte iblis menahan simbol ujian milik Jiang yang akan ikut serta melaksanakan ujian kekaisaran. Sesuatu yang buruk terjadi ketika ketua sekte iblis menghisap bunga epiphyllum. Mendadak dia berteriak kesakitan. Sadar bahwa bunga itu telah diracun Hong Hong. Dengan murkanya ketua sekte mencekik leher Hong Hong hingga dia kesulitan bernafas. Jiang yang melihatnya segera menancapkan pedang ke tubuh ketua sekte. Bukannya tewas, ketua sekte malah melempar balik pedang ke tubuh Jiang yang membuatnya meregang nyawa. Hong Hong yang sekaligus kehilangan 3 rekannya tentu saja tidak terima. Dengan menunjukkan wajah aslinya, Hong Hong membalaskan dendam kedua rekannya yang tewas di tangan ketua sekte iblis. Perkelahian pun pecah di mana Hong Hong dengan brutalnya memukul kepala ketua sekte bertubi-tubi hingga tewas. Sementara Hong Hong dalam keadaan lemas. Jiu Ju yang masih selamat lantas mengorbankan hidupnya agar semua orang yang menyayanginya hidup kembali. Di akhir cerita, giliran kita yang harus menelan pil pahit, di mana semua rentetan peristiwa tersebut hanyalah sebuah bualan kosong yang dikemas oleh Sanchi. Terbukti ketika siluman kodok datang menghampirinya dan memaksanya untuk berhenti membual. Hong Hong yang mendengar keributan lantas meminta semua teman Sanchi yang bersembunyi untuk keluar. Dan cerita pun selesai.